Bab 604, Bahaya Tersembunyi, 2. Lalu apa? Sen Yanxiao menjawab dengan sebuah pertanyaan. Dulang menatap Paman Sembilan dan kemudian Sen Yanxiao. Yang dimaksud Paman Sembilan adalah meskipun orang-orang itu mungkin bukan pejuang ulung, tidak ada orang biasa yang dapat berhasil membangun kota di tanah terlantar. Mereka mendapat dukungan dari kota-kota utama mereka. Orang-orang yang kita lihat di sini hari ini hanyalah beberapa antek. Tidak sulit untuk menghadapi mereka, tetapi Anda akan memprovokasi kekuatan di atas mereka. Jika mereka memutuskan untuk membalas dendam terhadap Anda, maka Anda akan merasa sulit untuk membangun kota di sini. Dulang menjelaskan atas nama Paman Sembilan. Dulang dan Paman Sembilan telah mengalami banyak kemunduran dalam hidup mereka, dan mereka kagum dengan kekuatan dan kemampuan Sen Yanxiao. Pada saat yang sama, mereka khawatir bahwa Sen Yanxiao mungkin tidak bijaksana dalam banyak hal karena dia tidak memiliki pengalaman untuk melakukan itu. Sebagai penguasa wilayah timur tanah terlantar, Sen Yanxiao tidak melakukan kesalahan apapun hari itu. Namun, mereka tahu bahwa mereka adalah kekuatan terlemah di keempat negara. Para penguasa kota lain di sekitar daerah itu bahkan mungkin mencoba membuat mereka kesulitan. Mereka tahu segalanya tentang tanah terlantar, sementara Sen Yanxiao sama sekali tidak tahu tentang itu. Baik dari segi waktu, letak geografis, maupun kondisi tenaga kerja, Sen Yanxiao berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia bisa saja membalas, tetapi dia harus melakukannya pada waktu yang tepat. Kesulitan yang mereka ciptakan sendiri untuk memperkuat tekad mereka adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Dulang dan Paman Sembilan juga punya kekhawatiran yang sama. Mereka bahkan belum sampai di kota, dan mereka sudah menyinggung dinasti Bulan Biru. Itu bukan kabar baik. Dulang dan Paman Sembilan akan kehilangan akal jika mengetahui bagaimana Sen Yanxiao telah memotong telinga kiri putra Sang Markis. Apakah kamu mengatakan bahwa aku seharusnya menderita dalam diam dan tidak mengatakan apa-apa ketika mereka membuat permintaan yang tidak ada habisnya? Sen Yanxiao menatap Dulang dan Paman Sembilan dengan ekspresi tanpa emosi. Itu adalah fakta meskipun mereka tahu Sen Yanxiao tidak setuju dengan itu. Mereka mengangguk. Itu adalah awal yang baru bagi mereka, jadi mereka harus tetap rendah hati. Sen Yanxiao mendengus dan menyilangkan lengannya di depan dadanya. Mungkin kau benar, tetapi ini bukanlah sesuatu yang kuinginkan. Aku di sini bukan untuk dikendalikan oleh orang lain atau bertindak sesuai keinginan orang lain. Aku di sini untuk membangun kota dan kekuatan yang hanya milikku. Tidak masalah apakah ini awal atau akhir, tidak ada yang bisa menindasku. Jika aku menyerah sekarang, aku jamin aku tidak akan bisa membangun kotaku. Sen Yanxiao melanjutkan sambil terus mengawasi Dulang dan Paman Sembilan. Banyak orang akan melihat poin-poin yang Anda sampaikan. Saya yakin bahwa delegasi Kekaisaran Longxuan sebelumnya juga memahami maksud Anda, tetapi apa yang mereka dapatkan? Mereka masih belum bisa membangun diri mereka di sini. Sen Yanxiao mendongak dan menatap awan gelap. 3 negara lainnya tidak akan pernah mengizinkan seseorang dari Kekaisaran Longxuan membangun kota di tanah terlantar, tidak peduli apa yang kulakukan kepada mereka. Mereka sudah terbiasa mengeksploitasi sumber daya di wilayah timur untuk diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka membiarkan seseorang memerintah mereka di sini? Terlepas dari pakaianku, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghalangi pekerjaanku di sini. Lebih baik aku tegaskan bahwa aku, Sen Yanxiao, bukanlah orang yang bisa diganggu dan dipermalukan. Dengan begitu, mereka harus memikirkan kekuatan mereka yang sebenarnya bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu padaku. Pidato Sen Yanxiao yang fasih mengejutkan Dulang dan Paman Sembilan. Sen Yanxiao lebih visioner dari mereka. Itu bukanlah kata-kata yang seharusnya keluar dari mulut seorang remaja. Bab 605, Bahaya Tersembunyi 3. Itu benar, Sen Yanxiao hanya mengatakan fakta. Kekhawatiran Dulang dan Paman Sembilan masuk akal, tetapi Sen Yanxiao yakin bahwa 3 kekuatan lainnya tetap tidak akan membiarkannya membangun kota dengan sukses jika dia menuruti kata-kata mereka. Jika kedua tindakan tersebut akan menghasilkan hasil yang sama, mengapa ia harus memilih memakan kue sederhana di awal? Menindas yang lemah dan takut pada yang kuat adalah sifat bawaan manusia. Jika Sen Yanxiao tidak melakukan apa-apa dan hanya melihat dinasti Bulan Biru mengambil sumber dayanya, maka hal itu akan menjadi contoh bagi kekuatan lain di masa mendatang. Jadi, Sen Yanxiao memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia mengirim 2 binatang mistis sebagai pencegah.
Keberadaan dua binatang mistis itu sudah cukup untuk membuat tiga kekuatan lainnya berpikir tentang langkah selanjutnya. Jika mereka ingin menempatkannya dalam bahaya, mereka harus merencanakannya, jika tidak, mereka akan menderita kerugian besar. Kau benar, aku terlalu picik. Paman Sembilan mendesah. Ia sudah tua dan tidak berguna lagi. Sen Yanxiao tersenyum. Paman Sembilan, Saudara Du, Anda memiliki banyak pengalaman, dan saya masih harus mengandalkan Anda saat kita membangun kota. Saya pemarah dan tidak bisa menoleransi ketidakadilan apapun. Mengapa Anda tidak membantu saya mengurus kota saya saat saya pergi bekerja di masa mendatang? Perkataan Sen Yanxiao membuat Dulang dan Paman Sembilan tertawa. Sen Yanxiao memang pemberani, tetapi dia tidak gegabah. Mungkin dia lebih cocok untuk tanah terlantar daripada mereka. Ada yang aneh menurutku. Pasukan dinasti Bulan Biru ada di selatan, yang berbatasan dengan timur. Mereka menempuh perjalanan jauh dari kota mereka, dan iblis mengamuk di tanah terlantar. Bagaimana mereka bisa sampai di sini dengan selamat? Selain itu, aku tidak melihat ada petarung yang kuat di antara kerumunan mereka. Bagaimana mereka bisa sampai di sini dengan selamat dan tanpa rasa khawatir sedikitpun? Tanah terlantar itu luas. Orang-orang harus menempuh perjalanan jauh untuk bepergian melintasi wilayah tetangga. Tanpa perlindungan para prajurit perkasa dan makhluk mitologi yang canggih, akan sulit untuk bergerak maju di tempat yang menyeramkan seperti itu. Yah, aku tidak tahu. Yah, mereka sudah tinggal di tanah terlantar selama beberapa waktu, jadi mereka mungkin sudah mengembangkan beberapa keterampilan bertahan hidup. Bahkan Paman Sembilan pun meragukannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dulang melangkah ke dalam tambang dan memeriksa tenda-tenda dan peti-peti obsidian yang kosong. Bersihkan dan singkirkan apapun yang bisa kau dapatkan. Sen Yanxiao memberi Dulang sebuah cincin interspatial. Mengapa dia menjauh dari batu obsidian ketika Kurui telah menggalinya untuknya? Semua orang bergegas bekerja di sekitar tambang, dan Sen Yanxiao berjalan ke tenda-tenda yang ditinggalkan. Ada sepanci daging rebus di atas api unggun. Mereka pasti terburu-buru. Sen Yanxiao memerintahkan penduduk desa untuk memeriksa tenda-tenda. Dia tidak ingin kehilangan barang berharga apapun. Dia harus membuat perjalanan ini berharga. Beberapa muatan obsidian dikemas ke dalam cincin interspatial. Kemudian, sebagian besar berisi makanan dan peralatan di dalam tenda. Makanan didistribusikan, dan peralatan juga disimpan di dalam cincin interspatial. Sen Yanxiao tinggal selangkah lagi untuk meminta timnya menurunkan tenda dan membawanya juga. Beberapa saat kemudian, Evil Wolf keluar dari tenda dengan tas yang tingginya setengah dari dirinya. Saya tidak menemukan sesuatu yang menarik, tetapi saya tidak tahu apa isi tas ini. Buka saja. Sen Yanxiao tidak senang dengan hasil rampasan mereka. Kurui adalah putra seorang bangsawan, jadi di mana emas, perak, dan barang berharga lainnya. Serigala jahat membuka tas itu. Bau yang tidak dapat dijelaskan tercium darinya. Bab 606, Matahari tidak pernah terbenam. 1. Tas itu berisi bubuk abu-abu, dan baunya tak terlukiskan. Wah, kalian manusia pasti penuh dengan ide-ide aneh, kata Fruit dengan nada suam-suam kuku saat dia melihat bubuk abu-abu itu. Apa maksudmu? Sen Yanxiao menatap Fruit. Dia yakin Fruit pasti mengenali benda itu. Fruit mengambil segenggam bubuk itu dengan jari-jarinya yang ramping dari tas dan terkekeh. Kalian manusia takut pada setan. Kalian ingin menghindari serangan setan saat kalian mencoba melenyapkan setan. Bubuk itu adalah hasil dari usaha-usaha seperti itu. Apa maksudmu? Fruit menjelaskan, serbuk ini dibuat dengan menghancurkan tulang-tulang iblis tingkat bawah menjadi bubuk, lalu mencampurnya dengan sari rumput yang diasapi. Sedikit bubuk ini dapat membantu Anda terhindar dari hidung iblis. Selain kekejamannya, hal lain yang menakutkan dari iblis adalah indera penciumannya yang tajam. Mereka dapat mencium bau manusia dari jauh. Ketika mereka mencium bau manusia, iblis akan muncul berkelompok untuk membunuh. Jika seseorang dapat menghindari hidung setan, maka kemungkinan terjadinya serangan akan berkurang secara signifikan. Sen Yanxiao akhirnya mengerti bagaimana Kurui dan krunya menjelajahi tanah terlantar dengan bebas dan aman. Setan biasanya tidak bepergian dalam kelompok besar, beberapa dari mereka bepergian bersama-sama sudah merupakan kejadian langka. Selama mereka memastikan bahwa para iblis tidak akan mencium bau mereka, maka manusia dapat menghindari mereka. Tidak ada iblis yang dapat menemukan mereka kecuali manusia berhadapan langsung dengan mereka.
Setidaknya ada 200 orang di kru Kurui, jadi mereka tidak dalam bahaya nyata. Fruit tampaknya tidak keberatan dengan bubuk itu. Mungkin setan tingkat rendah hanyalah serangga bagi rekan-rekan mereka yang tingkatnya lebih tinggi. Tidak ada setan tingkat tinggi yang peduli dengan kelangsungan hidup setan tingkat rendah. Ini bagus, dan bisa membantu menghilangkan banyak masalah kita di tanah terkutuk. Mata Dulang berbinar. Bubuk ini disebut Demon Confusers. Bubuk ini dimaksudkan untuk membingungkan para iblis. Seseorang telah meramunya ketika para iblis merajalela di seluruh benua. Namun, sejak para iblis diusir ke tanah terkutuk, Demon Confuser juga perlahan menghilang. Setelah ratusan tahun, resep Demon Confuser hilang, jadi bagaimana dinasti Bulan Biru mengetahuinya? Paman Sembilan mengerutkan kening. Keanehan masalah ini meresahkan. Siapa peduli bagaimana itu dibuat? Sekarang kita sudah memilikinya, mari kita gunakan. Sen Yanxiao tidak keberatan. Dia lebih suka berkonsentrasi pada hal-hal yang pragmatis daripada mengejar masalah yang tidak jelas. Berapa lama efek Demon Confuser bisa bertahan? Tanya Sen Yanxiao. Sekitar 3 jam, kata Fruit. Mereka memiliki sekitar 200 orang, dan tas Demon Confuser ini dapat bertahan selama sekitar 6 jam. Pasti ada tas lain di sini. Suruh orang-orang mencari di tenda lain dan temukan sisanya. Sen Yanxiao menyeringai penuh kemenangan. Dibandingkan dengan barang rampasan lainnya, Demon Confuser jauh lebih berharga. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sekitar 10 kantong lagi Demon Confuser, dan Sen Yanxiao memasukkan semuanya ke dalam cincin interspatialnya. Tidak ada setan lain yang dapat menyakiti mereka selama mereka memiliki Fruit bersama mereka. Mereka akan menyimpan bubuk itu untuk penggunaan di masa mendatang. Ketika mereka selesai dengan operasi pembersihan, Sen Yanxiao dan timnya kembali ke kereta dan melanjutkan perjalanan ke Sun Never Sets. Bab 607, Matahari Tidak Pernah Terbenam 2. Mereka akhirnya tiba di Sun Never Sets pada sore berikutnya. Tempat itu dulunya adalah salah satu dari 5 markas iblis. Kota itu adalah salah satu yang terbaik di tanah terkutuk karena ukuran dan bangunannya. Namun, setelah beberapa peperangan dan ribuan tahun terbengkalai, kota yang dulu makmur itu tampak seperti reruntuhan. Tembok kota itu ditutupi dengan retakan dan rumput liar yang kuat, dan ada juga celah besar di gerbang yang mungkin disebabkan oleh ledakan bom. Saat dia berdiri di gerbang dan melihat ke dalam, yang dapat dilihat Sen Yanxiao hanyalah pemandangan yang sepi dan rusak. Hampir tidak ada bangunan yang utuh. Cukuplah untuk mengatakan bahwa Sun Never Sets telah menjadi reruntuhan, itu hampir tidak lagi menjadi sebuah kota. Dulang dan yang lainnya juga berdiri di dekat gerbang. Saat mereka melihat kehancuran di depan mereka, mereka tidak berani membayangkan bahwa kota itulah yang harus mereka bangun kembali. Bahkan 1000 orang akan memerlukan 3-5 tahun untuk membangun kembali kota itu, tetapi mereka hanya membawa sekitar 100 orang. Itu juga lebih sulit karena mereka harus memperhitungkan beberapa serangan iblis. Yang lebih membuat mereka khawatir adalah apa yang dikatakan Fruit. Ada banyak iblis tingkat tinggi di tanah terkutuk, dan mungkin ada sekitar 80 hingga 100 di matahari yang tak pernah terbenam. Betapa mengerikannya memiliki hampir 100 setan tingkat tinggi. Satu iblis tingkat tinggi sudah cukup untuk menghancurkan satu kota. Sekalipun tim mereka terdiri atas profesional tingkat lanjut, mereka tidak dapat menangkis begitu banyak iblis tingkat tinggi. Pada saat itu, semua orang merasa gelisah dan sedikit panik. Secara naluriah, mereka menoleh untuk melihat sosok mungil itu. Sen Yanxiao berdiri di depan tim dengan punggung menghadap mereka. Dia tidak bersuara sama sekali. Dulang mengepalkan tangannya, begitu pula yang lainnya. Mereka mengira Sen Yanxiao pasti kewalahan oleh tekanan masalah yang meresahkan itu. Apakah Kaisar sudah gila? Bagaimana mungkin dia mengirim seseorang ke tempat yang berbahaya seperti itu? Apakah dia punya dendam terhadap gadis kecil ini? Evil Wolf tidak dapat menahan hinaannya. Para juara dari turnamen sebelumnya ditugaskan ke kota-kota kecil yang jauh lebih baik daripada Sun Never Sets, baik dari segi lokasi geografis maupun dari segi lainnya. 5 kota utama adalah tempat yang paling menantang di tanah terlantar. 3 negara lainnya telah berada di tanah terlantar untuk waktu yang lama, dan mereka bahkan tidak dapat menaklukkan kota-kota utama di wilayah mereka masing-masing. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa rencana itu adalah untuk menimbulkan masalah bagi Sen Yanxiao. Mereka sengaja mengirim gadis itu, yang tidak memiliki fondasi, untuk membangun kembali salah satu kota utama, matahari tak pernah terbenam.
Ada lebih dari 20 kota yang tersebar di wilayah timur Forsaken Land, dan salah satu di antaranya merupakan pekerjaan yang lebih mudah daripada Sun Never Sets. Tim itu menatap Shen Yanxiao dengan khawatir. Dia terdiam, jadi mereka mengira dia pasti khawatir tentang masalah itu. Namun, semuanya salah. Jika ada orang yang berani melangkah maju dan melihat wajah Shen Yanxiao, kemungkinan besar mereka akan mati karena terkejut. Wajah Shen Yanxiao dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan saat dia berdiri di depan Sun Never Sets yang hancur. Lebih dari 100 setan tingkat tinggi. Itu manfaat yang sangat besar. Orang lain mungkin takut pada setan, tetapi Shen Yanxiao hanya mencintai mereka. Dia ada di sana untuk membiakkan iblis. Bagi Shen Yanxiao, iblis tingkat tinggi sama berharganya dengan panda-panda yang menggemaskan itu. Bab 608, Matahari Tidak Pernah Terbenam 3. Dia akan dengan senang hati menerima semua iblis tingkat tinggi, tidak peduli berapapun jumlahnya, apalagi jika hanya 100 saja. Dia hanya takut kalau dia tidak punya cukup uang. Dia berusaha sekuat tenaga menahan rasa gembira di hatinya dan menjaga ekspresi tenang saat dia berbalik menghadap timnya. Dia harus tetap tenang agar tidak ada yang menyadari bahwa dia sedang bahagia. Dia tidak bisa memberitahu mereka tentang rencananya, karena dia tidak ingin membuat siapapun takut. Tenanglah, tenanglah. Dulang dan yang lainnya meratap saat melihat ekspresi tenang namun anehnya kaku di wajah Shen Yanxiao. Mereka pikir mereka benar. Bahkan gadis jenius itu tidak yakin tentang rekonstruksi Sun Never Sets. Harapan apa lagi yang mereka miliki? Sesaat, semua orang dalam tim tampak cemas seolah-olah detik berikutnya, mereka semua harus mengorbankan diri. Mereka tampak putus asa. Shen Yanxiao terkejut melihat mereka dalam semangat yang begitu rendah. Ia merasa telah menyembunyikan kebahagiaannya. Mengapa orang-orang itu tampak murung seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka dan memasang ekspresi yang begitu serius dan menggugah? Haruskah dia lebih berusaha menyembunyikan kegembiraannya? Shen Yanxiao mengusap dagunya. Dia tidak tahu bahwa pikirannya dan pikiran Dulang dan yang lainnya berbeda. Baiklah, apakah kita akan masuk sekarang? Paman Sembilan berdeham. Apa yang telah terjadi, sudah terjadi. Mereka tidak bisa kembali lagi. Ya, kenapa tidak? Shen Yanxiao merasa itu adalah jawaban yang jelas. Yang lainnya tampak lebih tertekan. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah, bukan? Ayo berangkat, karena kami telah menerima misimu, kami harus mengerahkan segala upaya. Terima kasih, Xiao Xiao, karena telah merawat kelompok prajurit bayaran Serigala Gua dengan sangat baik akhir-akhir ini dan telah memberi kami gaji yang besar sehingga keluarga kami dapat hidup tanpa perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Dulang menarik napas dalam-dalam seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada anggota kelompok prajurit bayaran Serigala Gua, "Saudara-saudaraku, kelompok prajurit bayaran Serigala Gua tidak pernah menahan diri setelah kita menjalankan misi. Sekarang, mari kita menuju ke kota." Ada sesuatu yang mengharukan dan tragis dalam nada bicara Dulang. Shen Yanxiao tercengang. Sebelum dia sempat mengetahui apa yang terjadi, Paman Sembilan dan penduduk desa mendatanginya dan menepuk bahunya dengan sungguh-sungguh. "Xiao Xiao, kami juga berterima kasih padamu. Kamu telah memberi kami kebebasan dan kehidupan yang bahagia. Kamu telah mengizinkan mereka melihat dunia luar yang indah. Terima kasih." Setelah itu, Paman Sembilan memimpin penduduk desa dan mengikuti kelompok prajurit bayaran Serigala Gua ke matahari tak pernah terbenam. Ada yang tidak beres. Shen Yanxiao benar-benar bingung dengan ucapan heroik dan menggugah dari Dulang dan Paman Sembilan. Ketika dia melihat orang-orang itu melangkah maju dengan tekad, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Rencananya untuk membiarkan setan masih menjadi rahasia, dan kalaupun mereka mengetahuinya, mereka tidak perlu bertindak seolah-olah mereka akan masuk neraka, bukan? Dia tidak berencana untuk memberikannya kepada setan. "Kakak," Lan Fengli juga bingung dengan situasi ini, kata iblis tidak dikenalnya. Shen Yanxiao mengusap matanya. Dia tidak pernah merasa sebingung ini sebelumnya. "Kalian telah mengumpulkan kru yang bagus." Kata-kata Fruit membuatnya gelisah, tetapi dia tersenyum pada Shen Yanxiao sebelum menuju ke Sun Never Sets. Shen Yanxiao masih bingung. Tim telah memasuki kota. Dia memanggil burung vermilion, mengumpulkan 2 Phoenix dan Lan Fengli, dan mengejar mereka. Bab 609, Karnaval untuk Setan 1. Kekacauan di Sun Never Sets semakin terasa karena angin dingin.
Awan gelap menggantung di langit dan menyelimuti sisa-sisa kota yang terbengkalai itu dalam lapisan senja. Udara di dalamnya lebih keruh daripada di luar. Bahkan bernapas pun menjadi usaha yang melelahkan. Bau menjijikkan menyebar di udara dan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Tidak lama setelah mereka melangkah ke sekitar Sun Never Sets, Dulang dan yang lainnya merasakan banyak mata rakus menatap mereka melalui tembok yang runtuh dan rusak. Tatapan itu membuat mereka menggigil ketakutan. Pada saat itu, mereka menyadari bahwa mereka berada di tanah terlantar, tempat para iblis berkeliaran dengan liar. Mereka dikelilingi oleh iblis yang hanya bisa mereka rasakan tetapi tidak bisa mereka lihat. Beberapa tentara bayaran muda menelan ludah karena takut. Tangan mereka yang memegang senjata gemetar. Jalanan yang kosong itu berdebu, dan di kejauhan, mereka melihat dua sosok mendekati mereka. Saat mereka semakin dekat, penampakan mereka semakin jelas. Mereka adalah dua pemuda tampan yang identik, dan mereka hanya mengenakan sesuatu di bawah pinggang mereka. Dada mereka terbuka, dan mereka juga tampak pucat aneh. Itu adalah semacam pucat yang putih mengerikan, dan itu menunjukkan arti sebenarnya dari warna itu sempurna tetapi mengerikan pada saat yang sama. Mereka membiarkan rambut hitam mereka terurai di belakang punggung. Rambut hitam mereka menonjolkan kulit putih mereka. Kedua pemuda itu memiliki fitur wajah yang halus dan senyum mereka membuat semua orang tampak aneh. Namun, mata ungu mereka tampak memukau. Apakah ada manusia lain di sini? Seorang tentara bayaran muda terkejut melihat dua pemuda tampan dan genit di depan mereka. Manusia, kapan kau pernah melihat manusia dengan mata ungu? Magic Wolf mengencangkan pegangannya pada tongkat dan tetap waspada. Hanya iblis yang memiliki mata ungu, setidaknya di benua Brilliance. Itu adalah tanda bahwa mereka berasal dari ras iblis, dan mereka merupakan mimpi buruk bagi semua orang di benua itu. Keduanya pastilah iblis tingkat lanjut karena mereka dapat mengambil bentuk manusia. Jantung Dulang hampir berhenti berdetak ketika mereka menarik perhatian dua iblis tingkat tinggi saat mereka melangkah memasuki kota. Shen Yanxiao membawa dua binatang mistis bersamanya, jadi mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam menghadapi kedua iblis itu. Namun, perkelahian juga dapat menarik perhatian iblis lain di area tersebut. Bahkan dengan bantuan dua Phoenix, 100 iblis tingkat tinggi dapat melenyapkan sebagian besar tim mereka. Itu bukan pertarungan yang optimis. Kedua iblis itu perlahan-lahan memperlihatkan diri kepada kelompok itu, dan mereka memperlihatkan seringai tak terkendali di wajah mereka. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita melihat manusia di Sun Never Sets. Para tamu yang terhormat dari jauh, atas nama warga Sun Never Sets, izinkan saya menyambut Anda di kota ini. Setan di sebelah kiri menunjukkan sopan santun, dan ia membungkuk memberi hormat seolah-olah ia adalah seorang pria terpelajar. Tak seorang pun berkata apapun untuk menanggapi para iblis itu. Semua orang memegang erat senjata di tangan mereka. Setan-setan itu dapat melahap mereka dalam sekejap. Setan di sebelah kanan menatap kerumunan yang gugup sambil tersenyum menggoda. Tamu-tamuku yang terhormat, kalian sangat bersemangat. Sebagai kelompok manusia pertama yang tiba di matahari tak pernah terbenam dalam ratusan tahun, kami akan menyambut kalian dengan penuh semangat. Ia mengulurkan tangannya dan menyipitkan matanya sambil terus menatap kelompok itu. Sambil tertawa keras, ia meneriakkan kata-kata berikut. Dengan mengubahmu menjadi santapan para iblis di Sun Never Sets. Bab 610, Karnaval untuk Setan, 2. Begitu iblis itu mengucapkan kata terakhir itu, terjadi keributan di gerbang Sun Never Sets. Banyak iblis tingkat rendah yang buruk rupa melompat keluar dari sudut-sudut gelap dan mengepung Dulang dan anggota tim lainnya dalam sekejap mata. Tampaknya seolah-olah 1000 setan telah berkumpul di tanah, batu, dan bahkan atap. Para iblis itu membungkukkan badan hitam mereka, merentangkan cakar mereka yang tajam, dan mengeluarkan raungan menjijikkan dari mulut mereka, dengan gigi-gigi tajam mereka terekspos di depan Dulang dan yang lainnya. Dari 1000 iblis tingkat rendah, pasti ada sekitar 100 iblis tingkat tinggi. Ditambah lagi, 2 iblis tingkat tinggi yang misterius masih ada di sana. Dulang dan yang lainnya tenggelam dalam keputusasaan. Tamuku dari jauh, silakan nikmati ritual penyambutan kami. Kalian harus tahu bahwa anak-anak ini telah kelaparan selama lebih dari 100 tahun. Terima kasih banyak telah mengirim diri kalian ke sini untuk menyelamatkan mereka dari rasa lapar. Kedua iblis itu berdiri di sana sambil terus berbicara. Mereka menggunakan suara mereka yang elegan dan nada yang menunjukkan tidak ada niat baik untuk terus menggoda saraf manusia yang malang dan rapuh itu.
Sikap mereka tetap anggun dan berwibawa seperti sebelumnya, tetapi mulut mereka benar-benar jahat. Sialan, setan-setan itu. Evil Wolf dan anggota kelompoknya memanggil binatang ajaib mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka bertemu dengan banyak setan. Kedua iblis bermata ungu itu tersenyum dan memerintahkan, makanlah mereka. Semua iblis tingkat rendah menyerang sekelompok manusia pada saat yang bersamaan. Sosok-sosok gelap membentuk dinding kegelapan yang runtuh dengan cepat. Baiklah, jangan terburu-buru. Pada saat kritis itu, semua orang mendengar suara Shen Yanxiao yang tidak salah lagi. Kemudian, 3 bola api raksasa terbang melewati kelompok itu dan segera meledakkan para iblis kembali ke tempat mereka sebelumnya. Api membakar banyak setan, mereka jatuh ke tanah, berguling-guling dan melolong. Percikan api juga jatuh ke lantai dan menerangi area yang redup. Kedua iblis tingkat tinggi itu melihat itu dengan heran. Kemudian, secara bersamaan, mereka mengangkat kepala dan melirik ke sumber suara. Shen Yanxiao, yang tersenyum, melangkah keluar dari kerumunan. Dia diikuti oleh burung vermilion, Phoenix, Lan Fengli, dan Fruit. Xiao Xiao, Dulang dan Paman Sembilan menghela nafas lega ketika Shen Yanxiao melangkah maju. Binatang-binatang mistis berdiri di belakang Shen Yanxiao. Mereka membawa 3 binatang mistis, jadi mereka tetap bisa memenangkan pertarungan. Shen Yanxiao tersenyum pada tim untuk menghibur mereka dan kemudian terus melangkah maju. Api memaksa para iblis untuk mundur. Kilatan rasa kasihan melintas di matanya saat dia menatap para iblis yang perlahan-lahan berubah menjadi abu saat api membakar mereka. Itulah makhluk-makhluk yang akan dibiarkannya. Satu yang mati berarti satu yang hilang untuknya. Dia merasakan hatinya sakit sekali. Kedua iblis tingkat tinggi itu terkejut dengan tindakan Shen Yanxiao dan terlebih lagi oleh kehadiran yang terlalu mirip dengan mereka. Namun, yang mengejutkan mereka adalah, apakah manusia memperlihatkan tanda-tanda kesedihan saat melihat jasad para setan yang mati? Mengapa manusia merasa kasihan terhadap setan? Itu pasti hanya candaan. Setan di sebelah kiri mengamati Shen Yanxiao dan 5 orang di belakangnya. Setan itu memiliki indera penciuman yang tajam, sehingga ia menyadari bahwa tidak satu pun dari kelima orang itu adalah manusia. 3 binatang ajaib yang sangat maju, 1 iblis yang maju, dan dengan baik, ini menarik. 3 binatang ajaib, 1 iblis tingkat tinggi, dan nah, apakah kau seekor naga, atau peri? Bab 611, Karnaval untuk Setan 3. Shen Yanxiao kagum melihat ketajaman persepsi iblis. Pada saat yang sama, dia penasaran dengan apa sebenarnya Lan Fengli di mata iblis. Jelaslah bahwa bahkan iblis tingkat tinggi dengan indera yang kuat tidak dapat melihat siapa sebenarnya Lan Fengli. Iblis. Dulang menatap kelima orang di belakang Shen Yanxiao dengan kaget. Burung vermilion dan 2 Phoenix adalah binatang ajaib, tentu saja. Apakah ada iblis di antara mereka? Lan Fengli dan Fruit adalah iblis. Fruit mengangkat bahu, sambil menyeka matanya dengan tangannya. Mata ungu yang sama muncul. Para anggota kelompok prajurit bayaran serigala gua merasakan seakan-akan mereka tersambar petir. Penduduk desa tidak memberikan banyak reaksi karena mereka tidak lebih tahu tentang setan daripada Lan Fengli. Jangan gugup begitu, aku tidak akan memakanmu. Sepanjang perjalanan, para tentara bayaran itu telah bergaul dengannya untuk bersenang-senang. Wajah para tentara bayaran itu telah berubah pucat pasi, jadi Fruit memutuskan untuk meniupkan ciuman kepada mereka sebagai lelucon. Para tentara bayaran menggigil. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan manusia menarik sepertimu. Namun, itu tidak mengubah apapun karena kau sudah ada di sini. Kedua iblis tingkat tinggi itu tersenyum setelah mengamati Shen Yanxiao. Shen Yanxiao juga tersenyum pada 2 iblis tampan itu dan berkata, sungguh memalukan. Aku datang ke sini untuk mengubah segalanya di tempat ini, termasuk kota matahari tak pernah terbenam dan para iblis di matahari tak pernah terbenam. Oh, berani sekali. Tahukah kau berapa banyak iblis yang ada di Sun Never Sets? Ada 37.800 iblis tingkat rendah, 6.790 iblis tingkat menengah, dan 231 iblis tingkat tinggi. Keempat negara dari benua Brilliance bahkan bekerja sama di masa lalu, tetapi mereka tetap gagal melenyapkan semua iblis. Menurutmu apa yang bisa kau capai? Kau ingin mengubah segalanya, dengan 3 binatang ajaib di belakangmu. Atau apakah kau mengandalkan pengkhianat itu? Atau, mungkin, si kecil dengan asal-usul yang mencurigakan itu? Nah,
Begitukah menurutmu? Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia segera melambaikan tangannya setelah itu. Burung vermilion dan dua phoenix berubah menjadi api dan terbang ke langit. 3 massa api terbakar di atmosfer sebelum menyebar dan membentuk lautan api di atas kota yang terbengkalai. Api merah menerangi seluruh kota dan memancarkan rona merah di langit. Saat api padam, 3 burung api raksasa itu pun terlihat. Mereka terus melayang di langit sembari sayap api mereka terbuka lebar, mereka hampir menutupi seluruh kota. Senyum para iblis tampan itu membeku. Mereka ketakutan saat menatap 3 burung raksasa di langit. Burung phoenix dan burung vermilion, 3 binatang ajaib tingkat mistis. Suara kedua iblis itu pecah. Rasa takut menggantikan rasa bermartabat dan elegan mereka. Mereka sudah tahu bahwa burung vermilion dan kedua burung phoenix itu perkasa, tetapi mereka tidak pernah menyangka kalau keduanya adalah binatang ajaib tingkat mistis. Setan tingkat tinggi memang tangguh. Namun, mereka tidak sebanding dengan binatang mitologi, apalagi 3 binatang mitologi. Sejak kapan manusia bisa memiliki begitu banyak binatang mistis? Kedua iblis itu tidak menyangka bahwa seseorang bisa melepaskan 3 binatang mistis sekaligus. Selain ras dewa yang telah punah, tidak ada satu makhluk pun dari ras lain yang dapat memiliki 3 binatang mitos pada saat yang bersamaan. Namun, bagaimana mereka bisa melewatkan aura ras dewa dalam diri Shen Yanxiao? Ras dewa telah punah puluhan juta tahun yang lalu. Mereka telah lama menghilang dari dunia. Para iblis bahkan menyaksikan kematian ras dewa dengan mata kepala mereka sendiri.